Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Bisa dilewati ya. Hari ini 6 Agustus kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saudara, kita tidak boleh anggap hal-hal kecil, tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Karena keagungan martabat kita, keagungan moral kita itu dibangun dari hal-hal kecil yang terjadi dan berlangsung setiap hari. Ketika Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Memang saudara sekalian, konteks ayat itu bukan bicara mengenai sesuatu yang lain kecuali mengenai uang ya. Mamon itu uang, saudaraku. Lukas 16 ayat 10 itu. Uang itu perkara kecil. Jadi kalau soal uang sudah gagal, sudah tidak benar, maka soal yang lain juga tidak benar. Nah, ini nanti kita bahas ya secara khusus di lain kesempatan. Tetapi yang sekarang saya mau kemukakan adalah dari perkara-perkara sederhana yang terjadi, kita membangun martabat yang agung, membangun karakter kita. Dari bangun tidur ya, kata apa yang kita ucapkan, apa renungan hati kita, apa rencana kita. Ya, waktu istri lupa tidak menyediakan kopi misalnya, bagaimana reaksi kita? Ya, pada waktu sopir datang terlambat, pada waktu anak menjatuhkan barang, dan banyak lagi, saudara. Mari kita belajar bahwa rambut kepala kita pun terhitung. Artinya tidak ada satupun perkara yang terjadi di luar kontrol dan kehendak Allah. Ya, burung pipit yang harganya sangat murah itu berharga di mata Allah. Tidak dibiarkan jatuh, saudaraku. Ya. Apalagi kita. Rambut kepala kita pun terhitung. Artinya Allah begitu teliti memperhatikan kita. Satu lembar rambut apa sih artinya? Orang-orang tuh sering menyisir rambutnya rontok, ya dia suka, ya kok rontok ya, udah. Kecuali yang benar-benar mau botak ya, baru mungkin bisa meratapi. Tetapi pada umumnya orang ya sudah, rambut rontok. Tetapi Allah menghitung. Sebenarnya kalimat itu juga bisa berarti Allah menandai. Jadi setiap kejadian, setiap peristiwa itu pasti berharga di hadapan Allah. Pasti berharga untuk kebaikan kita. Maka firman Tuhan mengatakan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, saudaraku. Itu jelas sekali. Jadi hati-hati, saudara. Apa yang kita lakukan, reaksi-reaksi kita terhadap kejadian-kejadian yang terjadi itu. Misalnya waktu kita bangun dikejutkan oleh atau benda yang jatuh atau pintu yang ditutup kekerasan, ya. Gimana reaksi kita? Coba. Nah, itu sebenarnya akan menentukan atau ikut menentukan membangun martabat karakter watak kita, saudara. Nah, banyak orang tidak memperdulikan hal ini. Sehingga ia mentolerir tindakan-tindakan yang melukai orang lain, ya, yang menyakiti sesama, ya.
Dan dia anggap semua itu tidak masalah, lewat saja begitu. Apalagi kalau orang itu kuat, ya, dia bisa berbuat apa saja sesuka-sukanya. Nah, saudaraku, dia sembarangan. Yang pertama, ia mendukakan hati Tuhan, saudara. Ia mendukakan hati Tuhan. Yang kedua, dia membangun kebiasaan yang buruk. Dan kebiasaan yang buruk akan membangun karakter permanen di dalam dirinya. Akhirnya orang mudah melepaskan atau meledakkan emosinya, ya. Sehingga orang juga sembarangan mengucapkan kata-kata, bohong sedikit-sedikit boleh, ya. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut, ya. Nggak ada orang lihat boleh. Ini akan merusak bangunan karakter kita. Saudara, Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Itu dalam Matius 5 ayat 58. Sempurna seperti Bapa artinya ya dalam segala perkara tindakan kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan berkata kamu harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. In everything we do, we talk, we live in His perfect holiness. Kita hidup dalam kesempurnaan karakternya. Dalam segala hal, kita hidup dalam kesuciannya. Kesucian yang sempurna. Kalau kita tidak punya tekad yang sungguh-sungguh, pasti meleset. Pasti meleset. Nah, saran saya, nasihat saya, begitu bangun tidur, coba kita berlutut di kaki Tuhan. Jangan hanya mengucap syukur, lalu minta ampun, lalu buru-buru bangkit, lalu pergi ke kantor. Tetapi saudaraku, kita duduk diam dulu, tekun dulu. Ya saudara, duduk diam di kaki Tuhan, memeriksa diri, membuka telinga hati untuk mendengar suara Tuhan, dan memperbarui komitmen kita, memperbarui tekad kita. Tekad kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ketika pemazmur berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami, kata menghitung itu juga bisa berarti mendaftarkan, saudaraku. Jadi seperti kita mendaftarkan hari kita itu untuk belajar seperti murid atau mahasiswa yang mendaftarkan diri ke kampus atau ke sekolah untuk belajar. Nah, kita mendaftarkan hari kita untuk belajar hari itu. Dan Tuhan akan menyediakan dan memang sudah menyediakan menu-menu pelajaran yang bisa mengubah hidup kita. Dengan kecerdasan Allah yang melampaui yang kita pikirkan secara bertahap dan tentu dengan sangat cerdas. Allah mengubah kita supaya kita bisa berkodrat ilahi. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.